Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Salam keluarga kudus. Hari ini Jumat dalam Oktav Paskah, kita merenungkan Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14. Secara ringkas, Injil ini mengisahkan tentang para rasul Petrus dan kawan-kawan yang seolah-olah kehilangan harapan. Maka mereka kembali ke kehidupan mereka semula sebagai nelayan. Tapi di dalam aktivitas mereka berjumpa dengan Yesus Kristus yang bangkit dan mengobarkan kembali semangat mereka hidup sebagai rasul Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menarik adalah bahwa bagaimana para rasul ini mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhannya yang bangkit mulia. Mereka mengenal Yesus pada saat makan bersama, saat Yesus membagikan roti dan ikan yang Ia sediakan bagi mereka. Inilah kenangan yang terindah bagi para rasul sebelum Yesus menjemput kematiannya dan bangkit mulia. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, berdasarkan pengalaman para rasul ini, saya memberi judul renungan kita pada hari ini adalah Ekaristi menjadi sakramen perdamaian. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mengenangkan kasih Kristus yang luar biasa, yang menyerahkan dirinya, tubuh dan darahnya sebagai santapan rohani bagi kita. Dan melalui itu kita memperoleh kehidupan yang kekal. Kesempatan makan bersama adalah kesempatan yang paling baik, pengalaman yang paling indah di dalam keluarga kita masing-masing dan juga di dalam komunitas-komunitas religius. Karena di dalam makan bersama itu ada sukacita, ada keterbukaan satu sama lain. Di dalam makan bersama itu ada pelayanan. Di dalam makan bersama itu terjalin persaudaraan dan kekeluargaan. Maka Yesus sebelum berpisah dengan murid-muridnya, Ia mengadakan perjamuan makan bersama pada malam hari. Dan di dalam perjamuan itu, Ia menunjukkan dirinya sebagai seorang pelayan yang datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan melalui jalan itu, Yesus Kristus mau menunjukkan bahwa Dia akan mengorbankan dirinya yang dilambangkan dengan roti dan anggur. Ia menyerahkan dirinya melalui salib demi perdamaian kita dengan Allah, demi perdamaian kita sebagai anak-anak dengan Allah sebagai Bapa kita. Kita telah jauh darinya, kita telah bertentangan dengannya akibat dosa-dosa kita. Maka Yesus memperdamaikan kita dengan Allah sebagai Bapa kita. Sungguh indah, baik murid-murid yang sudah kembali ke Emmaus mengenal Yesus Kristus melalui makan bersama. Murid-murid Petrus dan kawan-kawan di tepi Danau Tiberias juga mengenal Yesus melalui makan bersama. Karena saudara, itulah kenangan terindah, kenangan yang memperdamaikan Allah dengan kita manusia berdosa. Melalui makan bersama, Yesus meninggalkan kenangan akan Dia. Maka marilah kita bersyukur bahwa kita pun mengenal Yesus Kristus secara nyata melalui komuni kudus yang kita terima setiap hari di dalam Ekaristi Kudus. Di dalam perayaan Ekaristi, terus-menerus
kita dengan rendah hati membukanya dengan mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita, memohon belas kasihan Allah. Dengan demikian, kita berdamai dengan Allah. Melalui komuni kudus, kita dikuatkan agar perdamaian itu bertahan lama. Kita tidak jauh dari Allah lagi akibat dosa-dosa kita. Kita tidak bertentangan dengan Allah lagi akibat dosa-dosa kita. Maka sakramen Ekaristi atau Misa Suci menjadi jalan perdamaian dengan Allah. Dan di dalam Ekaristi Kudus itu, kita semakin mengenal Kristus yang menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Semoga Ekaristi yang kita rayakan pada hari Minggu atau setiap harinya menghantar kita untuk semakin mengenal Kristus yang sangat mencintai kita. Dan kita pun semakin mencintai Dia sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan. Salam Jumat, jujur menjadi anak Tuhan. Berkah dalam.